syaratnya cat show sih intinya itu kucing dalam kondisi sehat, tidak berjamur, tidak utuh, tidak dalam kondisi hamil atau menyusui, terus sudah vaksin karena di sana kan lebih dari banyak kucing takutnya terserang penyakit juga. Yo Sky cuy, jadi balik lagi di konten Kucing Binal, Kucing Binatang Al, dan masih bersama dengan gue, Gasan Albak. Dan kali ini kita masih di Surga Kucing Bintaro. Tapi sebelumnya yang pertama itu kita udah ada vlognya cuy. Tadi gue ngegeledah di sini banyak banget spot-spot tentang kucing di sini. Terus juga banyak lah inspiratif banget tentang edukasi kucing dan semacamnya. Dan yang kedua kita udah bahas tentang alasan mendirikannya SKB ini. Terus juga tentang pria tapi penyuka kucing, dan kali ini kita pengen masuk nih ke tentang dunia cat show karena para pecinta kucing kan pasti kalian taunya cuma melihara kucing. Nah di sini juga ada cat show itu berarti pertunjukan kucing ya mas ya? Iya. Dan itu kucing itu dikonteskan apa dan bagaimananya bakal kita bahas. Tapi sebelumnya kita perkenalin dulu nih, ada soalnya masih ada mas-mas yang baru juga. Kalau di sana ada Mas Aryas, lalu ada temennya, coba perkenalin mas, temennya mas. Saya Agus, groomer di sini. Ya, jadi Mas Agus ini groomer profesional kita, bukan groomer harian, tapi memang Mas Agus yang di-assign di sini sebagai groomer yang untuk kucing-kucing show kita. Oke. Jadi kucing show itu kan kalau ngomongin grooming nggak bisa cuman 1 hari 2 hari, tetapi memang sesuatu yang harus disiapin. Jadi nggak bisa namanya oh mau show 2 hari kemudian datengin groomer, nggak bisa. Jadi memang di SKB ada spesialis. Nah ini grooming di sini. Di samping itu juga kalau orang mau groomingin kucing show bisa sama Mas Agus di sini. Ada di SKB. Oke. Kalau yang ini Mas Robi, Mas Robi dia in charge sebetulnya di 2 nih sini. Oke. Dia kucing juga. Jadi dia termasuk yang mempersiapkan teknis bareng sama Mas Agus. Pemilihan kucing, kemudian mencari memastikan lah bahwa yuk kita lihat nih kalau ini kita maju untuk show. Teknisnya itu diskusinya rata-rata itu antara Mas Robi sama Mas Agus di situ. Samping Mas Robi juga sini mengelola Garden Pet Cafe. Oke, berarti ini mas-masnya spesialis di dunia kucing ya? Nah, semuanya kita dari kucing semua ya awalnya. Iya benar. Gitu. Yang larinya akhirnya namanya pet. Iya. Jadi cocok banget ngebahas tentang cat show ini karena udah kapasitasnya di sini gitu loh mas ya. Jadi bisa sangat menjelaskan ya. Tapi sebelumnya nih mas, pertama kali mengikuti cat show, kita mengatasnamakan SKB aja kali mas ya? Karena kan ini all tim gitu kan. Nah itu pertama kali di tahun berapa mas? Kita tuh tahun 2018 akhir sebetulnya. Kita 2018 akhir? 2018 akhir itu pun di event yang kita adakan bareng sama Pet Vaganda. Itu satu, karena kita harus ikut. Nah baru kita seriusnya tuh sebetulnya di 2019 ya. Gitu loh. 2019? Nah 2019. Udah berapa kali sih mas ikut juara ini, udah berapa kali gitu? Nah, Mas Agus berapa nih? Dia ngitung soalnya karena dia semua roset di sini nih. Semuanya dinamain nih semuanya sama dia. Siapa yang juara ini semuanya. Dan bahkan sebetulnya roset ini udah beberapa yang udah nggak ada. Karena apa? Kucingnya diadop dan diadopnya sama rosetnya. Gitu. Jadi pencapaian kita dari 2018 tuh kurang lebih sih kita udah punya 70 lebih roset lah. Jadi dari beberapa 10 event kurang lebih. Wow. Ini mengkapitalis banget nih, menguasai banget berarti kucing-kucingnya mas ya. Kenapa sih bisa gitu? Apakah segi kualitas kucingnya atau pemeliharaannya gitu? Sekali lagi kita sebelum cat show sih intinya kita harus tahu dulu pemilihan kucingnya dulu. Jadi sebelum cat show kita harus tahu pemilihan kucing dari kualitasnya, dari profil standarnya, dari kesehatannya dan kondisi bulunya. Jadi kita bisa prepare treatmentnya butuh berapa lama sampai ke cat show-nya. Jadi kita juga harus pelajarin juga syarat-syarat dari fun show itu apa, kucing seperti apa, kita harus pelajarin dulu. Jadi enggak cuman kucing bagus kita bawa ke sana.
Nah itu syarat-syaratnya apa aja sih Mas? Ya itu Untuk syaratnya cat show sih intinya itu kucing dalam kondisi sehat, tidak berjamur, tidak putung, tidak dalam kondisi hamil atau menyusui, terus sudah vaksin karena di sana kan lebih dari Ada screening, ya. banyak Oke. kucing takutnya terserang penyakit juga. Nah Mas, mengapa tertarik gitu mengikuti cat show ini? Karena kan mungkin sekedar kalau cat lovers yang biasa, nggak usah pelihara aja. Tapi kan untuk mengikuti kontes kan pasti punya alasannya tersendiri gitu. Nah, Obi. apa ya lebih kalau untuk kita ikut sertakan ya, kita jadinya tahu sendiri gitu, tahu sendiri ini kucing hasil rawatan kita. Oke. Ya kan, kita jangan sekedar hanya pelihara punya gitu kasih makan, atau kita pengen tahu hasil kita ngerawat itu dapat ini gak hasil gitu. Jadi kita tahu kualitas kucing kita sendiri, dan kita sebagai owner pun kita tahu sudah sejauh mana kualitas kita dalam merawat kucing. Oke. Kadang kan memang kita merasa kucing kita paling bagus ya Mas. Ya, belum tentu. Penilaian orang kan Ini sih kita belum bangga tahu. aja kita nanti. Kebanggaan kita tersendiri ya Mas ya. Iya, makanya kalau misalnya ada yang ribut nih, oh kucing dia tuh jelek, gitu. Kucing dia bagus, gini. Coba deh pergi ke show aja ya, ada fun show banyak gitu loh. Ada fun show yang banyak, ada juga ya kalau misalnya untuk yang kelas pedigree mungkin ada cat show yang spesial yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi ya, seperti ICA, CFA, kemudian ada Tika, itu juga mereka punya event sendiri untuk kucing-kucing pedigree-nya. Silahkan itu adu bahwa memang kualitas breednya itu memang paling bagus. Nah di sini juga sama, kalau kita ikut fun show seperti yang tadi disebutkan, emang itulah kebanggaan kita adalah tadi ini hasil rawatan kita, ini bagus, itu kualitas di situ, dan bukan kita yang ngomong loh, jurinya gitu loh. Bahkan kalau misalnya dia menang 1 ring, misalnya ada 3 ring, 1 ring aja, itu juga udah puas sebetulnya. Benar. Syukur-syukur kalau 3 ring itu dapat semuanya. Tapi kan katanya Mas ya, lihat-lihat di grup sih katanya banyak kecurangan di cat show gitu. Biasanya gimana sih kok dari pengalamannya Mas tersendiri? Kalau kecurangan sih, menurut pengalaman saya sih belum ada ya. Mungkin kita bisa dibilang itu inter kita sebagai masing-masing individu. Jadi kita sebelum cat show tuh ada yang namanya pre-judging. Jadi sebelum kita naik ring kita harus maksimalin dulu. Nah itu kita harus tahu produk apa yang dibutuhin. Jadi kita bisa koreksi kekurangannya apa sebelum naik ke ring juri. Tapi Jadi untuk kalau kecurangan sih saya rasakan. Tapi kalau untuk teknis penjuriannya, ini nggak sih terlalu subjektif nggak sih Mas? Subjektif. Sebenarnya gini, kalau ngomong curang, apa yang disebut curang? Biasanya yang suka nyebut curang itu adalah yang kalah ya. Gitu. Abis gitu, kenapa kucing saya kalah gitu. Nah itu balik lagi, ketika kita ikut dalam satu show, sebetulnya harusnya kita emang sudah legowo. Kita udah tahu kan jurinya A, B, C, D. Ya sudah, kalau kita emang mau mengikutkan di sana, ya masukkan. Percayakanlah sama juri. Hasilnya memang pasti subjektif. Kita juga ada hal-hal tertentu benar. Kok kalau waktu juri yang ini dia menang, begitu masuk ke juri yang ini kalah. Bahkan dalam kasus ekstrim, jurinya internasional, gitu. Kucingnya kucing bagus. Kalau kita ngomongin ini ya, albino team ya, gitu loh. Begitu masuk dijurikan sama juri nasional, ternyata kok malah nggak dapet apapun, gitu loh. Nah itu balik lagi, sebetulnya memang pada saat kita terjunkan kita berharap seperti itu, memang berharap the best untuk kucing kita. Tapi balik lagi, juri kan punya subjektivitas sendiri. Benar. Dia lebih suka apa, dia lebih favorite-nya apa, gitu loh. Nah itu jadi nggak bisa kita bilang, ih jurinya itu curang ya, gitu loh. Masa juri yang internasional aja dia dapat best, sedangkan juri yang nasional nggak. Kita nggak bisa bilang begitu, karena subjektivitas tadi itu ya harus kita percaya sama juri yang nilai. Mas mau masuk ke dunia kucing juga nih di cat show Mas. Syarat-syarat kucing yang harus diikuti bila ingin mengikuti cat show itu apa sih? Ya itu tadi, kondisi kucing harus sudah sehat, jadi tidak utuh, tidak jamur, dan tidak sedang menyusui atau hamil. Nah itu terutama yang penting sih kita udah vaksin, karena gampang sekali kena virus kan, karena ada banyak kucing di sana takutnya
terkena virus kalau belum vaksin. Oke, kalau misalkan kriteria penjurian nih Mas, apa sih kalau biasanya yang nanti bakal juara gitu, dapat roset? Kalau poin-poin penilaian juri sih, poin pertama itu dari segi kesehatan. Oke. Pasti ya. Yang kedua itu dari karakter. Biasanya kucing itu temperamen atau cuma diam aja di atas ring atau aktif. Itu lebih bagus apa Mas? Lebih bagus sih dia aktif. Kalau temperamen otomatis diskualifikasi. Oh gitu. Nah, terus yang ketiga itu beauty, grooming. Hasil grooming kita tergantung ras masing-masing. Kalau Persia itu harus fluffy. Oke. Nah, Fluffy tau nggak Fluffy? Wangi. Bang. Bukan, coba jelasin Fluffy. Fluffy itu harus bervolume, Bang. Oh. Kalau ya, Contohnya apa? Persia ya? Persia. Oh berarti bulunya lebih iya. Ya. Mengembang gitu. Kayak Tapi pemoceng lah. Moceng. Tapi kalau Maine Coon nggak harus fluffy Nggak ya? harus fluffy. Nah, contohnya seperti kayak begitu. Itu Oh, masing-masing gitu. ras. Untuk biasa tuh harus crispy, jadi harus kayak karpet. Ya. Nah, terus yang poin keempatnya itu dia dari poin keempatnya itu dari anatomi, profil standar kucing itu harus mendekati profil standar dari asosiasi. Jadi kalau melenceng jauh dari profil standar itu otomatis Oke. diskualifikasi. Nah Mas, yang harus diperhatikan nih Mas terhadap kucing yang ingin diikuti cat show apa sih? Sebelum hari H-nya gitu. Sebelum hari H, pastikan sih kondisi kucingnya dulu ya. Jadi apa ada gejala dari kesehatan, ada kendala atau dari bulunya, nah kita harus segera cari solusi lah. Jadi makanya kita persiapan tuh 2-3 bulan sebelumnya. Nah kalau untuk sebelum hari H-nya kita biasanya grooming terakhir, grooming show. Nah itu harus intens karena kalau ada kendala sedikit fatal buat di hari H-nya. Itu aja sih. Kalau misalkan impact-nya Mas ke kucing jika dia menang show kayak gini apa sih? Apa kucingnya jingkrak-jingkrakan? Atau biasanya lepas adopsinya lebih mahal gitu? Ya, yang pasti sih kita ownernya jingkrak-jingkrakan gitu. Oh udah pasti seneng Mas ya? Iya, tapi kalau ke kucingnya, Impact ke kucingnya sih lebih mentalnya yang terlatih, jadi dia sudah terbiasa di keramaian, jadi mental show-nya sudah terlatih. Tapi berarti kucing-kucing introvert nggak bisa kali ya? Harus Biasanya sih bersosial. gampang stres atau temperamen sih fatalnya. ya jadi memang ada kasus-kasus yang unik ya. Kayak misalnya, nah tadi balik lagi ke penjurian. Kalau Mas Agus bilang tadi emang ada kucing yang temperamen, itu kemungkinan dia akan nggak dapetin proset-proset ini. Yeah. Tapi memang ada beberapa juri yang dia ketika dia nggak mau diangkat dari kandangnya gitu ya, dia tetap dinilai. Tapi ada juri juga yang kalau nggak mau diangkat dari kandangnya berarti udahlah diskualifikasi. Nah itu balik lagi kan, kalau apa itu dibilang curang? Mungkin kita bilang curang, tapi memang itu adalah Caranya. haknya juri banget. Oke. Dia punya kuasa banget. Ketika dia udah diseta ya dia emang yang paling berkuasa. Gitu. Nah kalau misalkan tips nih Mas buat Entar dulu, impact ke kucingnya tadi apa? Oh iya, Jadi lebih mahal. Ya, tadi kita gibahin juri aja lama. itu salah satunya sih. Oh, iya, iya. Nah, yang paling penting sih impact-nya itu mental show-nya tuh terlatih, jadi dia biasa ketemu banyak orang gitu. Itu aja. Kayak gitu ngomong berarti udah ngomong langsung sama kucing ya tahu dia mentalnya kelatih gitu Mas ya? Ya, jadi kita buat show berikutnya sih udah aman. Siap. Ya. Berarti kucing jalanan kelatih banget tuh, soalnya kan udah diramaian Mas ya? Bisa jadi. Berarti kucing jalanan kucing show juga sih semua ya? Tapi hampir biasa sih kalau misalnya kucing menang show dapat roset, ya otomatis secara kita nggak ngomongin harga ya, tetapi memang dia punya kelas tersendiri. Dan kadang-kadang kalau memang sih dan itu emang kenyataan yang terjadi di sini. Semua yang dapat roset tuh itu pasti karakternya itu udah bagus. Jadi kalau kita udah majuin, terus kemudian apalagi dia sudah maju 2 atau 3 kali, itu biasanya karakternya itu udah bagus. Jadi kalau kita cuman masih kasihin roset itu sebetulnya udah percayalah kalau misalnya emang dia mau. Kadang bahkan waktu itu ada ya ada pokoknya saya mau yang itu gitu. Dia karena memang lihat karakternya itu udah bagus banget. Ya,
dan karakter building, Ci. Kayak orang aja ada karakter building. Benar-benar. Karakter building kucing itu juga nggak gampang ternyata. Iya, Nah, benar. tadi ada nih teman kita di sini sebetulnya Tommy tadi yang dia di sini yang tanggung jawab dari hari-hari untuk manage karakter dari si kucing Wah. itu. Keren sih kalau bisa ngebuat karakternya. Tapi kalau kan karakter kucing itu alamiah nggak sih mas? Karakter ya alamiah banget. Kan dia nggak bisa Nah, karakter alamiah tapi bisa dibentuk. Bisa 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 diarah. Walah. dengan Betul. kebiasaannya aja. Iya. Tapi ada juga yang kita nyerah Iya. karena memang karakternya udah nggak bisa dibetulin lagi. Iya. Gitu. Sama aja sih kayak orang ya. Ada yang udah jerah banget kita mau dia karakternya kayak apa terserah deh gitu. Tapi tetap dia nggak mungkin nggak dikasih makan, nggak mungkin tetap dipiara dengan biasa dan bagus-bagus aja gitu. Oke mas, thank you banget nih udah bicara tentang kita dunia cat show ini. Habis ini kita langsung mau cobain ya praktekin grooming cat show itu kayak gimana. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk datang dulu ke sini karena di sini tuh menyediakan adopsi juga, terus ada groomingnya, terus ada penitipan juga, ada playground juga dan kalian bisa dapatin edukasi yang mungkin terlalu dalam tentang kucing kali. Dan ras-ras kucingnya juga ras-ras mantap. Oke teman-teman, tetap di konten Kucing Binal, Kucing Binatang Al, dan jangan lupa untuk follow di Instagramnya, ada 2 ya mas ya. Ya di Bintaro Playground dan Surga Kucing Bintaro. Dan teman-teman jangan lupa follow di Instagram gue Albak dan sampai jumpa di edisi yang grooming cat show Yom Sky.